Pelajaran ke-13 dengan judul Tuhan yang bangkit. Datang pagi yang cerah, di mana Yesus bangkit. Kita memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit. Dan kita akan mempelajari bagaimana hal ini dapat menjadi pengharapan juga bagi kita yang hidup di zaman sekarang. Tetapi apa yang kita akan pelajari ini, kematian Yesus, itu sebenarnya sudah berulang kali diberitakan atau diingatkan, diperingatkan kepada murid-murid, tetapi bukan cuma berita tentang kematiannya sebenarnya, tetapi juga tentang kebangkitannya. Hanya kita melihat di dalam ceritanya bahwa murid-murid tidak siap dengan kematian Yesus, tidak siap juga dengan kebangkitannya. Selamat datang di diskusi Sekolah Sabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kepada Tuhan. Senang sekali bisa terus menemani pemirsa sekalian di dalam pembelajaran buku Sekolah Sabat kita yang sepanjang triwulan ketiga tahun 2024 kita membahas mengenai kitab Injil Markus, dan saat ini kita sudah masuk di pelajaran yang terakhir. Luar biasa, kita sudah bersama-sama mempelajari kitab Markus dan kita sampai pada akhir dari cerita Injil ini. Dan kami berterima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir di studio untuk berdiskusi bersama-sama, dan tentunya juga kita senang untuk menyapa teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Untuk yang pertama boleh minta Pendeta Wilson untuk membacakan. Baik, yang pertama ada dari Saudara Primanta Holland Bangun. Shalom, I'm watching from New York City. Salam untuk Pastor Wilson Sianipar. Terima kasih telah menginspirasi. Till we meet again, Pastor. Oke, salam juga Bro Primanta ya. Jangan lupa pulang nanti ya dari Columbia. Yang kedua, dari Choi Choi Caballero. Shalom, watching from Sabah. Oke, salam juga untuk para jemaat yang ada di Sabah. Yang ketiga, dari Manalu, Washington. Amin, terima kasih atas diskusi SS untuk menambah wawasan di kelas UKSS. Salam dari Kota Wali, Cirebon. Salam juga untuk Kota Cirebon. Terima kasih. Selanjutnya Norman. Ada dari Miju. Amin, terima kasih atas diskusi Sekolah Sahabatnya. Salam dari Timor Leste. Yang kedua ada dari Saudara atau Bapak Dane Karur. Shalom, amin, terima kasih untuk penjelasan dalam diskusi Sekolah Sahabat. Ini sangat membantu bagi kami, khususnya saya yang baru di GMHK. Membuat kami lebih mengerti dan memahami akan firman Allah. Tuhan memberkati channel ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Yang terakhir dari JMZ. Amin, terima kasih penjelasan Sekolah Sahabat. Shalom dari GMHK Kitapol, Tamparuli, Sabah. Amin. Silakan Peter. Yang pertama ada dari Bakti Channel. Shalom, amin. Terima kasih pelajaran Sekolah Sahabat untuk pelajarannya. Tuhan selalu memberkati. Yang kedua ada dari Golubi Guntarek. Shalom, amin. Terima kasih. Pelajaran Sekolah Sahabat ini amat membantu terutama bagi guru-guru Sekolah Sahabat. Tuhan memberkati dari gereja SD Batu Kinsom, Sabah. Yang terakhir ada Afonso Pinto. Amin. Diskusi Sekolah Sahabat mantap. Puji Tuhan, luar biasa. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat, dan kita senang bahwa pelajaran ini dapat membantu di dalam diskusi baik secara pribadi, keluarga, terutama juga jemaat. Salam dari kami yang ada di studio untuk seluruh jemaat yang menyaksikan program Diskusi Sekolah Sahabat. Dan biasanya saya selalu menawarkan buku Sekolah Sahabat, tapi karena ini sudah di pelajaran yang terakhir, pelajaran 13, ini adalah pelajaran kita yang baru di triwulan yang baru nanti, di pekan depan, sudah bisa di-order ya, jadi pre-order dari sekarang bagi saudara-saudara yang susah atau sulit akses kepada buku ini, tapi senang untuk belajar bersama dengan kami. Silakan hubungi nomor call center Hope Channel Indonesia dan kami akan mengirimkan buku ini secara cuma-cuma ke tempat Anda masing-masing.
Pelajaran kita, pelajaran yang terakhir membahas dari kitab Markus yang ke-16. Setelah pekan lalu kita telah melihat cerita penyalipan dan kematian Yesus. Ceritanya tidak berakhir di sana, tetapi datang pagi yang cerah di mana Yesus bangkit. Kita memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit. Dan kita akan mempelajari bagaimana hal ini dapat menjadi pengharapan juga bagi kita yang hidup di zaman sekarang. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Sejak awal, pembaca Injil Markus telah diberitahukan siapa gerangan Yesus itu. Namun ia secara konsisten memerintahkan agar merahasiakan informasi ini. The Messianic Secret. Mengapa sebuah Injil menginginkan kita untuk merahasiakan mengenai siapakah Yesus sesungguhnya? Kitab Markus dapat dibagi menjadi dua bagian. Pasal 1-8 berkaitan dengan pertanyaan penting, siapakah Yesus? Terpampang dalam ajaran-ajaran dan mujizat-mujizatnya, menyerukan bahwa dialah Sang Mesias yang telah lama dinanti-nantikan. Bagian kedua dari Injil ini menjawab pertanyaan lainnya, kemanakah Yesus pergi? Jawabannya mengejutkan para pengikutnya yang berpikir Sang Mesias akan menaklukkan Roma dan mendirikan kerajaan Israel yang kuat. Bukan. Yesus sedang pergi menuju salib, cara kematian yang paling tercela dan memalukan di dunia Romawi. Yesus bergumul di Getsemani. Sesaat sebelum kematiannya, ia berseru dengan getir, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Itulah kegelapan yang Kristus alami sebagai harga dari keselamatan kita. Sebuah kisah yang sangat luar biasa. Perkataannya, perbuatannya, tindakannya berbicara atas nama mereka sendiri mengenai kehidupan dan kematian Yesus dari Nazaret. Injil Markus. Pelajaran ke-13 dengan judul Tuhan yang bangkit. Ayat hafalannya terdapat di dalam Markus 16 ayat 6. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Kita akan memulai diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Peter. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami ada berkumpul di tempat ini untuk membahas, mendiskusi firman Tuhan. Bantu kami untuk kami boleh berbicara meninggikan nama Tuhan di muka bumi ini. Dan ketika Tuhan ditinggikan di muka bumi ini, Engkau akan menarik jiwa-jiwa untuk datang kepadamu. Berkati semua pemirsa yang mendengar, biarlah setiap telinga hati yang mendengar bisa terangkat, mengerti, memahami pelajaran firman Tuhan ini. Terima kasih, mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Amin. Baik, terima kasih Peter. Bicara mengenai duka cita, mengenai kematian Yesus yang sudah kita pelajari di pekan yang lalu. Dan saya rasa belakangan ini banyak berita duka cita yang mengagetkan juga ya. Yang sangat menyedihkan. Kalau dari teman-teman mungkin pernah nggak mengalami duka cita atau kematian, siapa yang paling menyedihkan atau mengagetkan? Pendeta Wilson. Mungkin kalau dari saya yang mengagetkan pastinya kurang lebih 1 bulan yang lalu lah. Hampir ya 1-2 bulan lalu teman sekamar waktu kuliah meninggal. Jadi kan seumuran saya itu dia. Dia punya 3 anak kecil. Jadi dia menikah sama pacarnya waktu kuliah. Jadi kami kenal dengan suami istri. Padahal dia lagi dalam masa mudanya, terus udah kelar PhD-nya, lagi mengajar di universitas, terus tiba-tiba ada kabar tiba-tiba meninggal. Jadi ya bagi saya kaget juga ya, apalagi kan dia lagi kalau orang bilang tuh lagi di the prime of his youth gitu loh, lagi masa muda, lagi mau berkarya tapi meninggal. Jadi itu benar-benar membuat
Ya, kaget Shock. lah, sedih juga, shock juga lah. Apalagi kan ya kita kenal, terus ya anak-anaknya. Ya seumuran anak-anak saya juga lah. Oke. Terima kasih Pendeta Wilson. Kalau Norman? Yang mana nih? Ada banyak. Yang paling lah, yang paling. Yang paling itu ada sendiri sih. Jadi ya tahun 2006 kalau nggak salah, ya awalnya sakit tapi salah diagnosa, salah penanganan, dan meninggal. Ya kaget sih. Itu kaget sih. Biasanya kami dulu tuh zamannya DBD, misal kami kalau DBD cepet pulihnya, tapi mungkin dokternya salah diagnosa, dibilangnya ada masalah flu burung. Waktu itu lagi zaman flu burung juga, terus salah penanganan, ya sudah. Keluarga Gitu. berarti ya? Iya, keluarga terdekat. Kalau dari Peter? Kalau dari saya ada saudara, waktu zaman kuliah dulu kami libur pulang ke kampung. Kami sempat ketemu lalu bangun gereja sama-sama. Terus pas selesai masa liburan, karena aku cuman pulang ke Ambon dan mereka ke Manado, sama-sama lanjut kuliah, jadi aku pakai pesawat lebih cepat. 2 minggu kemudian aku dengar di Manado dia kecelakaan dan meninggal. Jadi itu kaget banget. Wih, padahal kami 3 minggu yang lalu baru sama-sama bangun gereja. Kami di kampung sama-sama aduk-aduk semen, sama-sama ngobrol-ngobrol. Ya pas 3 minggu kemudian selesai liburan, dengar dia kecelakaan pas pulang mau kuliah pagi. Oke. Dan kita semua pasti merasakan ya, dalam mendengar berita-berita seperti itu pasti menyedihkan, shock gitu. Karena kita nggak tahu umur kita seberapa, bahkan kita selangkah dengan maut gitu. Dan tetapi apa yang kita akan pelajari ini, kematian Yesus, itu sebenarnya sudah berulang kali diberitakan atau diingatkan, diperingatkan kepada murid-murid. Tetapi bukan cuma berita tentang kematiannya sebenarnya, tetapi juga tentang kebangkitannya. Hanya kita melihat di dalam ceritanya bahwa murid-murid tidak siap dengan kematian Yesus, tidak siap juga dengan kebangkitannya. Dan kalau kita lihat pelajaran kita di Markus 16, di pelajaran hari Minggu dikatakan bahwa semua penulis Injil sepakat bahwa Yesus mati pada hari yang mereka identifikasikan sebagai hari persiapan. Dan ini tercatat di Matius 27 ayat 62, Markus 15 ayat 42, Lukas 23 ayat 54, dan Yohanes 19 ayat 14, 31 dan 42. Nah, sebenarnya kalau kita konversikan ke zaman sekarang, sebenarnya hari persiapan itu hari apa sih gitu, Peter? Kalau sekarang hari persiapan itu hari apa? Dengan berani saya katakan hari Jumat. Karena kita tahu bersama peristiwa Yesus mati di kayu salib itu terjadi pada hari Jumat. Sampai Yesus mati, sampai mayatnya diturunkan dari kayu salib, dibawa ke kubur, dibalut dengan kain putih, kain lenan, itu peristiwanya pada hari Jumat. Oke. Dan kita kalau baca ceritanya memang hari persiapan, setelah itu datang Sabat, dan pada pagi benar hari pertama minggu itu ya. Nah itu berarti urutannya gimana, Norman? Nah ini sebenarnya dari dulu juga ini jadi sebuah perbincangan gitu kan. Hari pertama minggu itu maksudnya bagaimana ininya? Padahal kalau mau menilik dari sejarah sebelumnya, kita tahu bahwa ya Yesus dan semua orang sepakat bahwa semua orang umat Kristen sepakat bahwa Yesus meninggal, mati di kayu salib itu di hari Jumat, hari-hari persiapan. Waktu dibilang hari pertama dari minggu itu, maka ya hari Minggu berarti. Umat Kristen juga sepakat, semua umat Kristen juga sepakat Yesus bangkit di hari Minggu. Bahkan dalam Alkitab jelas dikatakan dia mati di hari persiapan atau hari Jumat. Hari Sabtunya tidak ada kejadian apa-apa yang berarti dia beristirahat di sana, lalu hari Minggunya baru dia bangkit. Oke. Jadi jelas sekali bahwa seluruh dunia kekristenan setuju ya, Yesus mati di hari persiapan, hari Jumat, lalu setelah itu masuk hari Sabat, hari perhentian, dan hari pertama di minggu itu adalah hari Minggu di mana Yesus bangkit. Apakah ada perubahan hari-hari setelah zaman Yesus bangkit ini atau di zaman Romawi setelahnya sampai ke zaman kita sekarang, Pendeta Wilson? Biasanya sih ketika kita mau menghitung soal hari, apalagi kalau bicara soal siklus harian dan penanggalan, itu orang taunya kan sekarang kita pakai apa yang disebut sebagai kalender Gregorian.
Ya kan? Jadi Gregorian ini adalah kalender yang menggantikan Julian kalender. Oke. Jadi Julian kalender ini adalah kalender yang dibuat oleh Kaisar Romawi Julius, dan di situ dia buat bahwa satu tahun itu 365,25 hari. Jadi 365 seperempat hari, pas seperempat hari. Ya. Sementara kalau di dalam siklus revolusi bumi mengelilingi matahari itu tidak pas 365 seperempat. Ada 365 komanya bukan 0,25 tapi 0,22 lah atau beberapa. Jadi sehingga setelah ribuan tahun kurang lebih Gregorian calendar ini kan diupdate itu sekitar, ini saya cek tanggalannya sekitar 1750-an. Jadi udah sekitar 1400. Oke. Nah, kalau kita kalikan 1400 dikalikan dengan 0,03 itu ada sekitar 10 harian lah. Nah, maksudnya kenapa ini penting? Karena kan kalender itu kan adalah menentukan posisi bumi dengan matahari. Dan biasanya di zaman dulu itu untuk menentukan ada yang disebut sebagai equinox dan solstice. Oke. Jadi equinox itu artinya masa di mana malam dan siang itu sama, 12 jam. Lalu solstice itu ada summer solstice, yaitu hari paling panjang dalam satu tahun. Winter solstice, hari paling pendek di dalam satu tahun. Dan biasanya itu harus sama tanggalnya. Setiap tanggal 20-an di bulan Maret untuk equinox, lalu kemudian Juni untuk summer solstice, dan juga September untuk equinox yang fall, lalu kemudian Desember. Nah, karena pergeseran 10 hari ini, maksudnya kalendernya ini nggak pas, jadi makin lama makin menggeser. Kok hari-hari yang harusnya fix 4 penanggalan yang kelihatan dari matahari ya, karena kan kalau bangun pagi kita nggak tahu ini apa fenomena alamnya, tapi 4 fenomena alam itu kan harusnya fix, mulai bergeser. Jadi makin lama makin mundur. Oh, kok kalendernya duluan daripada alamnya? Karena kan kalender Juliannya itu lebih duluan, lebih lama. Jadi akhirnya sama Gregory ini ketika mau dibetulin, dimajukanlah tanggalnya 10 hari. Jadi yang tadinya September 2, tiba-tiba tidur, bangun, besoknya udah September 14. Nah, tapi ini tidak mengubah siklus harian. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggunya itu tidak berubah. Jadi tetap kalau dibilang kita bilang siklus 7 hari penciptaan, lalu 6 hari lama bekerja, hari ke-7 istirahat, itu tidak berubah. Yang berubah itu hanyalah tanggalan 1, 2, 3, 4, 5-nya. Jadi kalau ada orang yang bilang, wah ini sudah dirubah, biasanya mereka merujuk kepada hal ini, tetapi itu tidak mengubah siklus harian dari 6 hari bekerja dan juga hari istirahat yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Baik, artinya ini walaupun mengubah tanggal tapi tidak mengubah hari ya. Kita dan ini juga menyatakan bahwa memang dari seluruh dunia kekristenan sepakat Yesus mati di hari Jumat di waktu itu di tahun 31 itu, dan hari Jumat yang sama juga di tahun yang sekarang, tahun 2024. Oke. Di sini juga dikatakan bahwa sejak awal abad kedua umat Kristiani melihat pentingnya fakta bahwa Yesus bangkit pada hari Minggu. Inilah yang menjadi dasar kekudusan hari Minggu. Nah, kenapa baru dimulai di abad kedua? Dan apa proses sejarahnya hari Sabat berubah ke hari Minggu? Peter mungkin mau memberikan tanggapan. Terima kasih Kak Yola. Jadi kekristenan itu muncul abad ke-1 dan hari Sabat itu sudah dipraktikkan dari mula-mula kekristenan itu ada. Nah, kenapa baru dirubah itu yang tadi sempat disinggung sama Pendeta Wilson. Mungkin saya kurang terlalu paham tentang sejarah gereja, mungkin nanti disambung sama Pak Pendeta. Jadi kemungkinan di abad kedua ini terjadi kalau dalam sejarah gereja itu penganiayaan berat yang mengakibatkan umat-umat Kristen yang memegang teguh hari Sabat itu menjadi goyah, dan ini juga paksaan jadi dirubah ke hari Minggu. Mungkin itu saya nanti Pak Pendeta bisa lanjut. Oke. Karena Norman ada sebelum ke Pendeta Wilson? Nggak banyak, tapi tanggapan dari aku kan, kenapa ya tadi kan kenapa pertanyaan kan sejak awal abad kedua kenapa fakta bahwa Yesus bangkit dari Minggu itu jadi kekudusan. Satu hal yang kadang-kadang kita lupakan, ketika Yesus bangkit kan bukan berarti hari itu yang dikuduskan.
Karena kalau itu dikuduskan, maka runtuhlah 10 hukum yang kita tahu di awal 10 hukum Allah gitu. Kan hukum Allah bilang, ingatan kuduskanlah hari Sabat sebab 6 hari lamanya kau bekerja, maka hari ke-7 adalah hari Tuhan Allahmu. Nah, kalau itu terjadi, maka batalah seluruh hukum di 10 hukum itu. Nah, yang kedua adalah yang mau diingatkan, penting memang untuk merayakan kebangkitan Kristus, tapi bukan dengan penyembahan pada hari Minggu, dengan baptisan. Nah, di mana kita tahu bahwa baptisan juga melambangkan kematian, lalu kebangkitan menjadi orang yang baru, menjadi pribadi yang baru. Nah, seharusnya seperti itu dirayakannya, bukan dengan pengudusan di hari Minggu. Oke, Dr. Wilson. Ya mungkin kalau secara praktikalnya adalah bahwa pada zaman gereja mula-mula, mereka itu tidak bisa terlalu dibedakan dengan umat Yahudi. Karena hari perbaktian yang sama, beribadahnya kurang lebih sama, cuma sekte baru ini disebut sebagai sekte Yahudi, sebelum nanti akhirnya menjadi disebut sebagai Kristen. Nah, alasan kenapa seolah-olah peribadatan di hari pertama dalam minggu itu mulai muncul di abad kedua adalah sebenarnya praktikal aja. Dalam arti begini, ketika mereka tidak bisa dibedakan dengan orang Yahudi, agak sulit untuk ketika kekuasaan pada saat itu, kekaisaran Roma itu, kalau ketika mau menyerang orang Yahudi itu yang mana yang mau diserang? Oh yaudah, yang berbakti pada hari Sabtu, wah itulah yang nanti kita tangkepin. Nah sementara kan kalau orang Kristennya kan mereka sebenarnya adem ayem aja. Tapi orang Yahudinya, orang Israelnya mungkin yang lebih suka memberontak, yang lebih apa. Nah karena mereka sering digolongkan bersama-sama, jadi secara praktikal kayaknya ada keinginan untuk membuat suatu perbedaan. Itu dari sisi kalau orang bilang push factornya. Kalau dari sisi pull factornya, orang-orang Kristen pada zaman itu juga menyadari bahwa kalau kita mau menjangkau kepada orang-orang di sekeliling kita, mereka ini berbaktinya pada hari apa? Oh, kita berbakti di hari Sabtu. Sementara orang-orang itu menyembah hari the Great Venerable Day of the Sun, atau hari matahari yang agung gitu kan, pada hari Minggu atau hari pertama. Nah, supaya supaya kita ada fellowship, supaya ada persekutuan bersama-sama. Bagaimana kalau kita juga adakan perbaktiannya di hari pertama dalam minggu? Nah, jadi dua hal inilah push factornya, supaya tidak mau disamakan dengan orang Yahudi, supaya kalau ada masalah mereka bisa terlihat berbeda, dan supaya bisa menarik orang-orang yang memang sudah beribadah, sudah beragama pada hari pertama dalam minggu. Jadi dua hal inilah yang seolah-olah membuat kenapa sejak abad kedua mulai ada pengagungan perbaktian di hari yang pertama, karena persekusi itu tadi, dan istilahnya mau menginjili orang-orang yang lain. Jadi sebenarnya sih itu alasan praktikalnya. Kalau alasan teologisnya tadi kan mungkin Bro Norman udah sampaikan juga. Tapi apakah artinya memang ada perubahan terhadap hukum Tuhan? Karena kita juga tahu bahwa kita pelajari di pekan lalu ya, ketika Yesus mati, tabir bait suci terbelah dua. Apakah itu menunjukkan bahwa tidak perlu lagi hukum Taurat, termasuk juga Sabat di dalamnya? Atau padahal kalau misalnya kita lihat setelah Yesus mati dan Yesus bangkit pun, murid-murid sebenarnya di abad pertama sebelum akhirnya abad kedua itu masih berbakti di hari Sabat, dan kita bisa lihat beberapa buktinya di dalam Alkitab gitu. Jadi apakah itu dibenarkan seperti itu, atau sebenarnya kita harus kembali lagi ke hari Sabat sebagai hari perbaktian? Jadi sebenarnya kalau untuk menjawab hal itu adalah kita harus paham makna hari Sabat itu apa sih? Makna yang secara spiritual dan secara teologisnya adalah bahwa itu adalah pengingat akan penciptaan. Jadi kalau kita lihat di dalam Keluaran pasal 20, di ayat yang berbicara mengenai hari Sabat, di dalam ayat 8-11-nya, alasan kenapa hari Sabat adalah sebab 6 hari lamanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi di dalam Keluaran alasannya adalah karena penciptaan. Nah, 10 hukum ini kan diulangi lagi di Ulangan pasal 5. Kalau nggak salah ayatnya ya sekitaran 5-8 lah kalau nggak salah. Di situ sama juga, ingat ikut hari Sabat, jangan kamu bekerja ini. Terus alasannya ada beda. Kalau di Keluaran alasan adalah sebab 6 hari lamanya Allah menciptakan langit dan bumi, di Ulangan alasannya adalah sebab dahulu pun kamu adalah hamba di Mesir dan aku sudah membawa engkau keluar. Jadi alasan yang kedua adalah penebusan. Dan kedua hal ini adalah hal yang sangat penting, bahwa Sabat itu mengingatkan akan penciptaan, bahwa ada Allah pencipta, dan penebusan dari budak kerja. Bahwa kita ini bukanlah diciptakan hanya untuk bekerja, tapi kita juga harus mengingat akan adalah Allah yang membebaskan kita. Nah, kalau kita menyadari hal ini, apakah bisa
hari yang mengingatkan ini diubah-ubah seenaknya begitu saja. Dan sebenarnya hari Sabat ini adalah suatu tanda. Jadi kalau tadi yang saya bilang bahwa umat Kristen mau membuat mereka berbeda dari Yahudi yang adalah umat Tuhan, lalu mau menjadi sama seperti orang dunia, itu sebenarnya menyalahi tujuan hari Sabat. Karena tujuan hari Sabat itu adalah untuk membuat bangsa atau umat Tuhan ini menjadi umat yang khusus, yang asing, yang aneh, yang berbeda daripada orang-orang lain. Sehingga kalau keinginannya itu kita mau menjadi sama, makanya kita berbakti di hari yang orang-orang pada umumnya berbakti, itu justru sebenarnya tidak sesuai dengan tujuan daripada hari Sabat secara praktikal. Tapi kalau tadi tujuan secara filosofi dan teologis dan dasarnya itu tadi mengingatkan penciptaan dan penebusan. Oke, terima kasih penjelasannya Pendeta Wilson. Dan kita bisa lihat juga di dalam Kolose 2 ayat 10 sampai 12, sebenarnya di sini ada tugu peringatan perjanjian baru tentang kebangkitan Yesus. Jadi bukannya mengganti hari perbaktian dari hari Sabat ke hari Minggu sebagai hari kebangkitan, tetapi di sini dikatakan bahwa dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Jadi seperti yang tadi Norman sudah katakan bahwa tugu peringatan akan kebangkitan Yesus itu bukanlah kekudusan hari Minggu. Sebenarnya kita nggak masalah juga ya beribadah di hari Minggu ya, dan kita bersuka cita atas hari kebangkitan Yesus itu. Tapi yang tetap Tuhan minta untuk dikuduskan adalah hari Sabat, dan bagaimana kita mengingat akan kebangkitan Yesus adalah melalui kita mati, dikuburkan di dalam baptisan, dan bangkit keluar dari air menjadi manusia yang baru. Kita akan lanjutkan diskusi kita, jangan kemana-mana, kami kembali setelah yang satu ini. Kisah kebangkitan Yesus ditulis di semua kitab Injil. Dan para penulis Injil ini menyajikan cerita kebangkitan Yesus dari sudut pandang yang berbeda-beda, tetapi mereka memiliki kesamaan, yaitu 4 gagasan yang muncul berulang kali. Mati, dikubur, dibangkitkan, dan dilihat oleh orang. Tetapi ada juga argumen yang mengatakan bahwa pertama, Yesus tidak benar-benar mati. Atau yang kedua, Yesus mati tetapi Dia tidak bangkit. Hanya para murid mencuri jasad Yesus. Bagaimana kita menanggapi hal ini, Peter? Oke. Jadi tuduhan bahwa mayat Yesus dicuri itu salah, karena di dalam kitab Matius sendiri Matius 27 ayat 62 itu dikatakan begini, kubur Yesus dijaga. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam, kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Apa yang mereka lakukan menghadap Pilatus? Mereka berkata kepada Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat yang mereka maksudkan adalah Yesus. Itu sewaktu hidupnya berkata, sudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari ketiga, jikalau tidak murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri Dia. Lalu mengatakan kepada rakyat, Ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Jadi tuduhan bahwa murid Yesus mencuri mayat Yesus, jadi mereka mengklaim bahwa Yesus sudah bangkit, itu tidak benar, karena Alkitab sendiri memberikan itu informasi bahwa kubur itu dijaga sejak pada saat Yesus dikuburkan. Itu Kak, gimana? Oke. Norman. Ya, tadi udah Profesor udah bilang bahwa ingat, ini kubur Yesus itu dijaga. Kita perlu ingat background-nya Yesus itu, dia sebenarnya nggak ada masalah sama pemerintah Roma, nggak ada masalah. Tapi para imam kan nggak suka sama Yesus kan. Jadi begitu Yesus dikubur, karena kuburnya bukan kayak kita yang ke dalam, kuburnya itu di dalam gua, dan ditutup dengan batu besar, ada penjaga di sana. Penjaganya bukan penjaga yang main-main, ini tentara Roma yang jaga. Nah,
pertanyaannya bagaimana ceritanya batu yang besar yang hanya bisa digulingkan oleh tentara Roma ini bisa dicuri, bisa membuat digeser, dicuri, lalu mayat Yesus dicuri oleh para murid-muridnya. Ini kan agak nggak make sense kalau orang bilang, nggak masuk di akal gitu. Jadi argumen ini sendiri sudah runtuh karena ya itu lagi, baik lagi. Tidak mungkin dan sangat tidak mungkin murid-murid Yesus mencuri tubuh Yesus. Lalu kedua mengingat bahwa Yesus mati pada hari Jumat, lalu pada hari keesokan harinya itu adalah hari Sabat, hari perbaktian. Rasanya aneh ketika orang Yahudi sendiri mereka mau mematahkan mematahkan mereka punya adat bahwa ya hari Sabat itu nggak boleh mencuri, nggak boleh bekerja dan lain semacamnya. Jadi sekali lagi argumennya ya sebenarnya sudah runtuh dari awal sih. Oke. Pendeta Wilson. Ya sebenarnya ada beberapa hal lah ya, selain dari fakta bahwa kubur itu harusnya dijaga, jadi sebenarnya nggak mungkin itu. Jadi kalau kita bayangkan misalkan ya nggak tahu lah ada kuburan terpidana mati siapa gitu kan, lalu dikubur, lalu kita bilang tiba-tiba presiden bilang perintahkan nih 1 kompi jaga, siapa coba yang bisa buka itu, siapa yang bisa ambil, itu ada seperti itu tadi seperti dijelaskan. Tapi mungkin yang berikutnya adalah soal murid-murid, apakah murid-murid memang benar-benar percaya bahwa Yesus itu bangkit atau enggak? Karena bagaimanakah seseorang itu bisa bertahan di tengah segala macam penindasan kalau hanya berdasarkan suatu imajinasi, berdasarkan suatu halusinasi. Kan sebenarnya kan tidak. Jadi memang antara memang mereka itu benar-benar percaya bahwa Yesus itu beneran bangkit, atau memang mereka begitu komit terhadap kejahatan itu, atau kepada delusi itu, atau kepada kebohongan itu. Dan sepertinya itu sesuatu yang tidak sinkron, tidak konsisten dengan latar belakang murid-murid. Apalagi kalau kita tahu bahwa bahkan ketika Yesus masih hidup saja mereka udah nggak berani. Apalagi ketika sudah mati. Buat apa lagi toh? Apalagi mau dipertahankan? Oh iya, kita mau mempertahankan legasinya, kita mau mempertahankan memorinya. Kalau itu tidak disertai dengan kuasa. Nah, kuasa inilah yang waktu kita nyambung jadi bahasannya kepada Pentakosta. Tapi itu mungkin pembahasan terpisah. Tapi paling tidak, itu menunjukkan bahwa tidaklah semudah itu untuk mengatakan bahwa mereka berbohong. Tanpa ada penjelasan yang lainnya. Oke. Dan tadi yang saya sebutkan, 4 gagasan yang muncul selalu di setiap Injil, yang terakhir adalah dilihat. Jadi sebenarnya bukan hanya murid-murid itu yang melihat, tetapi banyak orang yang melihat memang Yesus bangkit gitu, Yesus hidup lagi, Yesus ada di tengah-tengah mereka. Jadi itu merupakan salah satu fakta yang tidak terbantahkan ya. Nah, dan kalau kita lihat ceritanya di sini, para wanita datang ke kubur Yesus untuk meminyaki mayat Yesus. Mungkin ini langsung ke Pendeta Wilson. Apakah di zaman itu memang ada tradisinya untuk meminyaki, dan apakah seharusnya langsung karena Yesus mati di hari Jumat, lalu ada hari Sabat, jadi makanya jeda, atau memang setelah beberapa hari seperti itu? Ya sebenarnya kalau secara eksplisit, apakah kita punya peraturan bahwa kalau orang mati itu harus diminyaki? Tidak ada ya. Kalau di aturan di imamatnya, di ulangan, pokoknya di Taurat Moses itu nggak ada bahwa kalau kepada bangsamu yang mati lakukan ini urap, itu sebenarnya tidak ada. Jadi itu mungkin lebih kepada budaya saja. Jadi nggak apa-apa. Tapi apakah itu harus langsung diminyaki? Sebenarnya sih harus. Kenapa? Karena apa tujuan perminyakan itu? Karena berbeda dengan mungkin budaya seperti di Mesir ya. Ini kan kalau orang yang tahunya Mesir kan kayak di mummified, di embalm, dikasih balsam atau di apa supaya diawetkan lah. Kalau kita dikasih formalin kan. Di sana tradisi Yahudi itu tidak ada. Karena kalau itu tidak diawetkan, apa yang terjadi? Ya kalau di padang gurun daerah itu ya pasti langsung bau, langsung apa segala. Makanya perminyakan itu dilakukan paling tidak untuk janganlah sampai orang yang saya hormati ini ketika dia mati langsung langsung najis, langsung bau, langsung apa gitu. Makanya dikasih wangi-wangian. Sehingga apakah harus langsung? Harus sebenarnya. Tapi fakta bahwa mereka tidak lakukan langsung, ya mungkin karena tadi sudah dibahas, adalah karena waktu itu udah mepet ke hari persiapan, lalu mereka begitu menaati hari Sabat sehingga beristirahat. Jadi makanya tahun ini pagi-pagi benar. Kesempatan pertama di mana mereka bisa melakukan hal itu, mereka mau lakukan. Jadi mungkin kalau kita lihat latar belakangnya seperti itu sih. Oke. Dan para perempuan ini datang ke kubur Yesus
menemukan bahwa kubur itu telah kosong, dan ayat hafalan yang tadi sudah kita bacakan bahwa ada di sana yang datang yang mengatakan kepada perempuan-perempuan itu, jangan takut karena kamu mencari Yesus orang Nazaret yang telah disalibkan itu, tapi ia telah bangkit, dia tidak ada di sini. Mereka menerima satu, kalau kita bisa katakan, Injil, karena ini merupakan kabar baik bagi wanita-wanita itu. Tapi bagaimana sebenarnya tanggapan mereka pertama kali, Peter? Jadi peristiwa itu sangat membuat mereka kaget dan syok gitu ya. Karena tadi sudah sempat disinggung sama Pak Pendeta, maksudnya bagaimana mungkin hal ini terjadi gitu. Sedangkan mereka dalam perjalanan saja itu mereka sudah saling bertukar pikiran, siapakah yang nanti akan menggulingkan batu ini kepada kita. Batu itu besar, itu beratnya bukan ratusan kilo, tapi itu ton bisa jadi. Dan persis pas sampai di sana, malaikat itu menampakkan diri kepada mereka. Itu satu hal yang sangat mengagumkan bagi mereka. Jadi di satu sisi mereka takut, tapi di satu sisi mereka juga jadi terkagum dengan peristiwa itu, karena dan itu membuat mereka cukup kagum, perasaan bercampur aduk. Di kitab suci juga menjelaskan mereka berlari sambil ketakutan dan tidak berbicara dengan siapapun. Tapi sampai di sana mereka langsung menyampaikan itu kepada murid-murid. Nah, kalau kita baca di pelajaran sekolah sahabat kita ya, bahwa sebenarnya perempuan itu tidak memiliki status tinggi sebagai seorang saksi. Tapi mengapa dengan istilahnya perempuan-perempuan inilah yang diizinkan Tuhan untuk menjadi saksi pertama bahwa kubur itu kosong, bahwa mereka melihat malaikat yang berkata kepada mereka bahwa Yesus telah bangkit, itu malah menjadi bukti yang kuat gitu, bahwa kisah Yesus bangkit ini bukan satu kebohongan. Norman? Iya, perlu diingat bahwa dua perempuan yang melihat dan yang mengetahui kebangkitan pertama kali ini pemilihan yang menurut saya pribadi itu bukan cukup tepat sih, memang pemilihan tepat. Sebelumnya sudah dibahas tadi oleh Pendeta Wilson bahwa seharusnya kan memang Yesus itu dibalurkan, dikasih wewangian, seharusnya dikasih minyak. Tapi itu tidak terjadi karena waktunya mepet. Sekarang coba dibayangkan seandainya sempat mereka itu buat, maka di hari kebangkitan Yesus siapa lah yang akan nanti, itu kan nggak ada. Lalu yang kedua, dua perempuan ini yang melihat kebangkitan Yesus, yang mengetahui kebangkitan Yesus, mereka ini adalah wanita yang jujur. Orang yang mungkin tidak memiliki status, wanita yang tidak memiliki status, tapi orang tahu dua orang ini nggak akan mungkin berbohong. Jadi ada integriti di sana, dan Tuhan memilih mereka yang pertama kali sebagai pembawa kabar baik bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Nathan? Mungkin sebenarnya adalah kenapa dipilih perempuan ya ada dua hal. Jadi kalau di satu narasi kita bisa katakan bahwa itu untuk menaikkan bahwa kalau memang dia maunya berbohong atau kalau dia mau bikin mereka-reka suatu senario, ya pasti kan dipilih ya mungkin orang yang punya pengaruh untuk kasih biar ada kredibilitasnya. Tapi pada saat yang sama kita juga tahu bahwa kabar ini tidak langsung disampaikan kepada seluruh orang. Kabar ini disampaikannya kepada murid-murid. Jadi bukan malaikat ketika para wanita-wanita ini datang lalu kemudian melihat kubur yang kosong, para malaikat ini bilang, kabarkanlah ke seluruh penjuru kota. Enggak, kan bilang kabarkan kepada murid-murid, dan setelah dikabarkan kepada murid-murid pun juga tidak langsung diberitakan. Ya kan, mereka hanya diam-diam aja, mungkin tenang-tenang aja, lalu kemudian baru diwartakan secara publik berikutnya adalah pada hari Pentakosta. Setelah memang mereka mendapatkan kuasa, setelah mereka mungkin mendapatkan kekuatan, baru Petruslah yang berbicara dan berkhotbah. Ya makanya 11 murid-murid itu dan semua yang hadir pada itu barulah berbicara. Jadi kalau dibilang bahwa wanita-wanita ini yang mewartakan, mungkin agak kurang tepat juga. Tapi saya suka fakta bahwa kenapa wanita-wanita ini? Karena memang kalau bisa dipikir-pikir, apakah hanya wanita ini ya Maria dan yang lainnya yang mengasihi Yesus? Tidak kan? Sebenarnya kan murid-murid juga. Nah, di mana mereka? Kok mereka nggak yang datang? Apakah memberikan rempah-rempah apakah itu hanya tugas wanita? Saya rasa tidak. Sebenarnya murid-murid pun juga bisa, tapi mereka tidak lakukan. Kenapa? Jadi sebenarnya kenapa Yesus menggunakan wanita-wanita ini adalah, kalau dari penjelasan yang saya lebih suka adalah bahwa memang karena wanita-wanita ini yang menunjukkan iman
bukan pengharapan lah, penghargaan yang besar kepada Yesus, sehingga mereka diberikan suatu privilege atau suatu hak istimewa untuk mewartakannya. Jadi terlepas daripada ini karena supaya lebih kredibel. Kalau gitu kan bisa direka-reka. Kalau gitu makanya besok-besok kalau mau merancang-rancang cerita bohong, bikinlah yang pembawa beritanya itu jangan yang ini. Jadi kan kita bisa argumennya bisa kayak gitu kalau mau dilanjut. Tapi paling nggak saya sih melihatnya bahwa Tuhan Allah menggunakan memang orang-orang yang rindu. Dan wanita-wanita adalah wanita-wanita orang yang rindu untuk lebih dekat dengan Yesus. Makanya mereka juga diberikan kepercayaan untuk menjadi pembawa kabar pertama, walaupun bukan secara umum, tapi paling nggak ke kalangan pribadi terlebih dahulu. Amin. Jadi memang ini bagaimana para wanita ini menunjukkan penghargaan mereka ya. Tadi pendeta sudah katakan, saya teringat kembali dengan pelajaran pekan lalu bagaimana seorang wanita juga yang meminyaki, yang memberikan minyak wangi yang sangat mahal gitu sebelum Yesus harus disalib dan mati. Dan walaupun di zaman Yahudi, di zaman Alkitab dulu memang status wanita itu sepertinya tidak memiliki status yang kuat atau status yang tinggi sebagai seorang saksi. Kita melihat bahwa itu adalah tradisi, sedangkan bagaimana pandangan Tuhan terhadap wanita, Tuhan juga menghargai gitu status wanita dengan mengatakan wanita yang meminyaki Yesus itu setiap kali tentang aku akan mengingat dia, lalu setiap kali akan mengingat kebangkitan Yesus itu, mengingat wanita-wanita yang datang dikubur untuk pertama kali. Jadi status gender itu sama di mata Tuhan, bahwa tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah, tapi Tuhan menghargai bagaimana kita percaya dan kita mengimani dan bagaimana kita menghargai Tuhan kita. Kita akan lanjutkan diskusi kita setelah yang satu ini. Bagi mereka yang menjadi saksi pertama atau yang melihat langsung kejadian yang luar biasa, terutama kebangkitan, itu mereka pasti akan punya kesan yang sangat dalam, punya kepercayaan yang sangat dalam dibandingkan dengan generasi-generasi setelahnya yang mungkin hanya membaca cerita atau mendengar cerita atau membaca teks. Bagaimana agar keyakinan kita sekarang yang bukan merupakan saksi pertama itu sama dengan para wanita atau para murid-murid yang benar-benar melihat kubur itu kosong, benar-benar melihat Yesus itu bangkit bersama-sama dengan mereka. Peter. Oke, jadi bagaimana dengan kita generasi sekarang yang tidak melihat tetapi melihat dari kitab Injil. Itu tadi sempat sudah disinggung sama Pastor Will, hanya orang-orang yang rindu. Hanya orang-orang yang rindu akan zaman kasih Tuhan, hanya orang-orang yang rindu akan pertolongan Tuhan, hanya orang-orang yang rindu akan kasih Tuhan, itulah yang bisa diyakinkan. Kalau orang-orang yang tidak rindu bahkan menolak otoritas Tuhan, kita mau ngomong sepintar apapun, bahkan Alkitab sebagus apapun, dia dia akan tolak itu mentah-mentah. Jadi saya suka satu beranggapan kemarin-kemarin pas dengar seminar tuh, kayak berani nggak gitu Kak, kayak kita punya satu laptop PC, terus kita ada data-data penting tapi kita nggak pakai antivirus. Antivirusnya kita nonaktifkan, Smadav atau Windows Defender nonaktifkan 1 bulan aja. Kita berani nggak? Nggak mungkin, karena data-data kita yang penting itu pasti akan hilang dimakan sama virus. Bagaimana dengan hidup kita yang di dunia yang penuh dosa, tapi tanpa perlindungan Tuhan? Jadi bagaimana bisa meyakinkan mereka? Bahkan sehelai rambut jatuh dari kepala kita itu atas kehendak Tuhan. Tapi kalau generasi sekarang itu sulit untuk percaya dengan kebangkitan ini, karena masalahnya satu, mereka tidak rindu akan kebenaran itu. Ini agak susah ya. Karena gini, bagi banyak orang atau bagi sebagian besar orang, seeing is believing. Lihat dulu baru percaya gitu lah. Cuman yang perlu diingat bahwa ketika Alkitab sudah tulis, ketika para arkeolog juga sudah
akhlak Alkitab kita sudah mencari banyak bukti, maka bukankah sudah semata saya kita percaya, mempercayai, mengimani bahwa memang kebangkitan Yesus itu benar adanya. Karena bukti udah begitu banyak kan. Salah satunya ya ini. Ini bukti-bukti paling kuat ada Alkitab itu sendiri gitu kan, yang ditulis. Kita nggak kenal dekat dengan siapa penulisnya, kita nggak lihat langsung siapa penulisnya, tapi kita tahu dari tulisan ini, dari 4 buku Matius, Markus, dan Lukas, ini sudah jadi satu, bukan lagi surat, tapi jadi satu pernyataan yang di bold, di italic, diperbesar. Nah memang inilah kebangkitan Yesus. Dan sama seperti aku suka bilang seperti ini. Kalau kita janjian sama teman, bro, ketemuan di AU gitu. Oke, gue OTW. Ya, kita percaya bahwa memang ini orang ini OTW, terlepas dari dia OTW-nya karena di kamar mandi atau di mana gitu ya. Tapi kita tahu dan dari tulisannya bahwa teman kita ini lagi di jalan dan akan sampai ketemu dengan kita. Sama seperti itu, Alkitab juga jadi satu chatnya Tuhan kepada kita. Ini loh saya bangkit loh. Ini emang sudah sepatutnya kita percaya. Oke. Mungkin kalau dari saya, mungkin cara menjawabnya adalah memang seperti yang Bro Norman bilang, seeing is believing ya. Kita tidak bisa melihat apa yang mereka lihat. Tetapi apa yang bisa kita lihat? Hal-hal yang lain. Ya kan? Memangnya apakah zaman dulu murid-murid Yesus mendapatkan panggilan, mari dan ikutlah aku, come and see gitu kan. Jadi kan ketika Andreas gitu kan, murid pertamanya awalnya murid Yohanes Pembaptis. Lalu kemudian Yohanes Pembaptis bilang, lihat nih, juru selamat anak domba Allah, lihat kepada Yesus. Maka dia datang kepada Yesus, menghabiskan beberapa malam, lalu kemudian cerita kepada Petrus, saudaranya. Bilang apa? Datang dan lihat. Jadi orang-orang pada zaman itu bisa datang dan lihat Yesus. Dan kita tidak bisa mengalami itu lagi. Tetapi apa yang bisa kita alami? Apakah memang tidak ada perintah lain yang Yesus berikan yang applicable kepada kita, yang bisa kita terapkan? Ada. Perintah penginjil, perintah mengasihi, perintah apa segala macam. Bila mana kita lakukan hal itu, maka kita pun juga akan melihat hal-hal yang mungkin tidak sama persis dengan apa yang terjadi di masa lalu, tapi paling tidak hal-hal yang juga bisa menjadi dasar dan bisa memperkokoh, bisa memperteguh keyakinan kita. Jadi kadang-kadang ada orang yang suka mencari masa lalu, gitu kan? Kita tidak bisa menghidupkan kembali apa segala gitu kan, nostalgia. Seandainya kan, kalau memesnya kan dikatakan lahir terlambat untuk mengarungi lautan, tapi lahir terlalu cepat untuk mengarungi angkasa. Tapi kita lahir tepat pada waktunya untuk mengabar Injil. Jadi ketika kita sudah lakukan hal itu, maka keyakinan yang sama itu juga bisa muncul. Kenapa? Ketika kita melakukan hal ini, pengabaran Injil, semua tanda-tanda yang nanti mungkin kita akan bahas di bagian pertanyaan selanjutnya, yang akan mengikuti kalau Yesus memberikan amanat agung. Lalu kemudian ada tanda yang mungkin ini nanti kita bahas di bagian berikutnya. Jadi ketika itu kita lakukan dan kita melihat tanda-tandanya, saya juga sudah melihat, mengalami, maka saya bisa percaya juga. Oke. Dan tadi sudah dibahas mengenai perintah agung atau amanat agung yang kita sering kutip itu kan di Matius ya, Matius 28 ayat 19 dan 20. Tapi apa perintah agung dalam kitab Markus dan apa persamaan dan perbedaan dengan kitab Injil lainnya? Peter? Sebenarnya kalau mau dibilang persamaan, masing-masing penulis itu punya beban dan tujuan yang sama. Hanya saja penyampaian katanya berbeda. Tapi sebenarnya tujuan dari maksud penulis kitab Injil keempat ini, mereka punya tujuan itu sama. Buat si pembaca kita di generasi sekarang itu punya beban untuk kebenaran itu tidak mati di kita. Tapi dia terus dikabarkan, terus menembus lapisan tembok apapun itu, terus sampai di seluruh dunia ini. Supaya nama Tuhan ditinggikan dan Tuhan segera datang. Itu mungkin dari saya. Dan kalau kita lihat di kitab Markus 16 itu dimulai dari ayat 15 ya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, ini ayat 16 ini maksudnya apa, Pendeta Wilson? Oke, jadi sebenarnya Markus ini menarik ya. Jadi kan kalau di yang lainnya kan seolah-olah umum, seolah-olah positif ya, pergi dan kabarkan, aku sudah mengajarkan, ajarlah mereka apa yang sudah kamu lihat dan sebagainya. Tapi di Markus ini ada beberapa hal yang berbeda, ada dua hal yang berbeda. Yang pertama adalah bahwa ada akibat yang akan diterima. Akibat dalam arti dua hal. Kalau ini dilakukan,
tanda-tandanya kan ada, kamu bisa minum racun nggak mati, kamu bisa bicara bahasa-bahasa lain, bisa mengusir setan. Ini kalau kamu lakukan. Kalau kamu tidak lakukan, apa yang akan terjadi? Bisa mendapatkan hukuman. Kalau tidak percaya, mungkin bukan nggak dilakukan ini, tapi kalau dilakukan dengan tidak percaya, maka akan mendapatkan hukuman. Jadi Markus ini agak sedikit berbeda dengan Injil yang lain di dalam memaknai perintah amanat agung ini, dengan dalam arti dia mau supaya oke lah, Tuhan dikatakan di dalam Matius 28 ayat 18 ada otoritas, kepadaku telah diberikan kuasa di langit dan bumi. Ini kan di dalam ayat 18 dalam Matius 28-nya. Tetapi di sini sekarang Markus memberikan sebenarnya kuasanya ini dalam bentuk praktikalnya apa? Oke, dalam bentuk praktikalnya adalah ada perlindungan, ada amanat, ada wewenang pastinya kan untuk mengabarkannya, dan inilah yang akan menyertai ketika kita sebagai umat Tuhan yang mendengar, yang mau mencoba untuk mengalami, melihat bagaimana sih berjalan dengan Yesus. Mungkin tidak secara harfiah dan jasmania kita bisa lihat Yesusnya, tapi bila mana kita melakukan hal ini, ini adalah tanda-tanda yang boleh ada, tanda-tanda yang akan bisa kita alami juga. Dan ini mungkin berbeda emphasisnya aja dibandingkan dengan amanat agung dari yang lain. Dan di ayat 17 ya, saya akan bacakan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Jadi ini memang yang sepertinya yang sudah Yesus lakukan, ya. Yesus dan bahkan murid-muridnya lakukan ketika Yesus hidup. Tetapi tadi seperti Pendeta Wilson katakan, ada perlindungan, dan itu juga terlihat di dalam Matius, di mana ada janji Tuhan, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Mungkin ini pertanyaan terakhir sekaligus kesimpulan. Apa hal praktikal yang dapat yang benar-benar dapat dilakukan untuk memberitakan Injil ke segala penjuru? Kalau di zaman murid-murid pada saat itu, ketika Tuhan menyuruh mereka untuk memberitakan Injil, mereka benar-benar tugas mereka, pekerjaan mereka adalah untuk memberitakan Injil, gitu. Dan benar-benar ke segala tempat dengan segala cara mereka lakukan. Dan itu seharusnya terjadi juga di kita, orang-orang Kristen yang mengaku bahwa kita pengikut Kristus, dan Kristus telah memberikan perintah amanat agung kepada kita untuk menginjil. Nah, bagaimana sih seharusnya secara praktikal kita dapat memberitakan Injil ke segala penjuru, Peter? Kalau zaman sekarang memberitakan Injil ke segala penjuru itu sudah sangat gampang ya, kayak. Kalau dulu kan murid-murid perlu aksesnya harus berjalan kaki kayak contoh Paulus harus sampai ke Jazirah bagian Arab, harus ke Roma. Tapi kalau sekarang sesimpel mesin kecil ini saja, kayak kita ada satu ayat yang menyentuh, kayak 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang diilhamkan Allah yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Kita posting di WA, ya mungkin ada orang-orang di luar sana yang hatinya itu sudah sangat rindu dengan Tuhan, tapi tidak punya keberanian untuk datang kerja. Tapi ketika dia baca itu, dia oh iya. Jadi saat ini hal praktikal yang bisa kita gunakan tuh banyak ya, dengan sosial media, dengan handphone. Itu kita bisa menjangkau ribuan orang di luar sana hanya dalam 1 menit. Itu sih ya. Caranya banyak sih. Salah satu tadi udah Profesor bilang lewat media sosial. Cuman ada lagi hal yang lebih sederhana, kalau yang sering aku dan beberapa teman, beberapa pelajaran, itu udah agak lama sih, dengan Pendeta Lera juga kita pernah bahas ini. Sesimpel bagaimana kita bisa menolong orang di sekitar, itu sudah memberitakan Injil kepada mereka. Bagaimana kita memperlakukan orang lain yang bukan yang bukan satu agama dengan kita, itu sudah memberitakan Injil kepada mereka. Karena apa yang mau Yesus sampaikan gak cuma memberitakan sampai diberitakan, tapi lakukan, kerjakan.
kebanyakan anak muda sekarang, kenapa mereka rasa mereka tidak bisa memberitakan, karena mereka rasa setelah saya share ayat kok agak beban berat ya di saya ya, harus begini harus begitu ya gitu. Padahal sesimpel ya, contoh paling sederhana, saya pernah temui beberapa anak muda bukan dari Advent, bukan dari kalangan ini, mereka membuka rumah ibadahnya bagi siapa saja yang sedang dalam perjalanan. Mau itu mereka yang gak punya uang sekalipun tetap boleh singgah di rumah ibadah itu, mereka boleh tidur, mereka dikasih makan gratis, dikasih minum gratis, lalu besoknya mereka melakukan perjalanan, bahkan mandi semua difasilitasi seperti itu. Nah, ini jadi hal yang menarik. Sebenarnya untuk memberitakan Injil ya sesimpel dengan orang di sekitar kita, dengan membantu orang lain, itu sudah memberitakan Injil. Oke. Dan bagaimana kita bisa menjadi tadi terang ya di sekitar kita, dan bagaimana kita bisa menjadi berkat di tempat pekerjaan kita. Karena kalau zaman dulu mungkin Paulus pekerjaan utamanya adalah evangelis, pekerjaan sampingannya adalah pembuat tenda gitu ya. Tapi kalau kita kan kayaknya beda gitu sekarang. Kita pekerjaan utamanya jadi misalnya di kantor, manajer di kantor, pekerjaan sampingannya baru evangelis atau pemberita Injil gitu. Kalau dari Pendeta Wilson sekaligus dengan kesimpulan. Oke. Orang sering bilang adalah bagaimana kita bisa membagikan sesuatu yang tidak bisa kita terima, yang belum pernah kita terima. Itu seringkali menjadi suatu alasan atau suatu penjelasan kenapa sih orang nggak suka menginjil gitu. Oh ya, memang karena mungkin kalau kita tidak pernah menerima, kita tidak akan bisa berbagi. Cuma kadang-kadang kita juga harus lihat lebih jauh. Ini kan seperti ayam dan telur. Kita menerima dulu baru membagikan dan pergi, atau kita bagikan, pergi, baru kita akan terima. Jadi kan sebenarnya kadang-kadang yang mana duluan itu kan sama seperti orang, saya mau melangkah yang mana dulu, yang kaki kiri dulu atau kaki kanan dulu, nggak masalah. Yang penting jalan gitu loh. Mau kamu sudah dapat lalu kamu pergi, bagus. Atau sebenarnya kamu masih kosong, sebenarnya saya masih nggak tahu nggak punya pengalaman tapi udah pergi duluan, itu juga bagus. Jadi janganlah mencari-cari hal-hal yang bisa memberikan alasan supaya untuk tidak pergi atau tidak membagikan Injil. Nah, kalau secara praktikalnya bagaimana menginjil, ya mungkin tadi seperti Bro Norman sudah bilang ya, apa yang bisa dilakukan? Kadang-kadang kita berpikir bahwa saya harus tahu khotbah, saya harus tahu bisa menyanyi, harus apa? Enggak. Ya semua yang menjadi kebutuhan orang, bila mana kita penuhi kebutuhan itu, ya tentunya kebutuhan yang baik ya, jangan ada orang butuh kebutuhan yang tidak baik lah, terus kita penuhi, itu enggak juga ya. Bila mana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, ya dengan sendirinya itulah cara bagaimana kita paling tidak bisa menunjukkan bahwa ada perhatian. Dari siapa? Dari kita. Kenapa kita perhatian mereka? Karena Allah yang menyuruh kita. Kok hebat sekali Allahmu. Ya, kan bisa seperti itu juga. Ya, maksudnya yang praktikal-praktikal aja. Karena kalau tadi kita mau sambungkan dengan amanat agungnya Markus, kenapa sedikit berbeda? Dan mungkin juga sebagai kesimpulan karena yang sudah akhir daripada seluruh pelajaran kita Markus. Kita harus tahu bahwa Markus itu adalah orang yang dua hal. Tiga hal lah. Satu, dia itu menggambarkan Yesus sebagai manusia yang penuh aksi. Melakukan ini, melakukan ini. Lalu kedua, dia juga adalah menggambarkan Yesus sebagai manusia yang selalu sigap gitu ya. Segera sesudah itu, segera sesudah dia pergi sini, segera sesudah dia pergi sini. Dan yang mungkin ketiga, yang juga menjadi salah satu pelajaran kita dalam Markus juga, dan berhubungan dengan amanat agung adalah bahwa setiap aksi atau setiap keputusan, setiap tindakan pasti menimbulkan tanggapan, respons, akibat. Seperti makanya karena ada amanat agung, ketika dilakukan maka kamu akan ini akan terjadi, ini akan menjadi tanda. Jadi ketika kita melihat Markus di dalam kacamata yang seperti ini, dan memang itulah yang dia coba gambarkan mengenai apa sih Injil itu, siapakah Yesus itu, maka ini sebenarnya adalah suatu gambaran tentang bagaimana salah satu cara kita bisa ikut menghidupkan Injil ini. Ya, jadilah manusia yang penuh aksi. Jadi manusia yang sigap. Jadilah manusia yang pokoknya setiap ada respons selalu ada tanggapannya ya. Tentunya ya kalau stimulusnya itu buruk, bukan berarti kita balas dengan yang buruk juga, tapi paling tidak ya stimulus buruk kita harus kita respons juga.
bagaimana cara meresponsnya, apa tindakannya, apa tanggapan kita. Mungkin inilah yang menjadi pelajaran-pelajaran bisa diambil dari kitab Markus. Baik, terima kasih penjelasannya Pendeta Wilson, juga Peter dan Norman yang sudah berdiskusi bersama dengan kita. Dan berakhirlah pelajaran kita mengenai kitab Injil Markus. Kalau saudara-saudara ada yang ketinggalan, mungkin ingin melihat kembali dari pelajaran pertama, silahkan kunjungi YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat, di situ lengkap. Dan kalau Anda membutuhkan bantuan apapun, baik dari segi buku atau mungkin teman untuk belajar bersama, jangan sungkan untuk menghubungi nomor call center Hope Channel Indonesia, dan kami akan dengan senang hati untuk belajar bersama dengan Anda. Dan saat ini kita masuk di dalam sesi tanya jawab bagi saudara-saudara yang masih memiliki pertanyaan terkait dengan pelajaran kita, kitab Markus. Silakan tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat dan kita akan membahasnya. Saat ini kita masuk di dalam sesi tanya jawab yang akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar Diskusi Sekolah Sahabat. Dan saat ini kita sudah bersama dengan Pendeta Raymond Lohonoman, Direktur Hope Channel Indonesia. Shalom Pendeta. Shalom. Terima kasih untuk waktunya menjawab pertanyaan dari teman-teman ini Pendeta yang telah menyaksikan program Diskusi Sekolah Sahabat. Baik. Langsung saja yang pertama datang dari Julerman Siagian. Dikatakan seperti ini, janda pemberi persembahan itu adalah totalitas penyerahan. Lalu mengapa penyerahan perpuluhan saat ini ada yang langsung dipotong atau auto debit? Sedangkan kita belajar histori perempuan janda, penyerahan benar-benar dari tangannya langsung. Silakan Pendeta. Baik Yola, terima kasih untuk pertanyaan yang saya rasa bagus sekali dan memang hari-hari ini sering ini dipertanyakan ketika teknis penyerahan persembahan di era modern ini seperti tidak lagi seperti halnya di zaman dulu, di mana orang membawa uangnya, kemudian dibawa ke gereja, kemudian ada kantung persembahan, lalu kemudian ditaruh di sana. Nah, ada hal yang perlu kita perhatikan menyangkut persembahan. Ada 3 hal paling sedikit. Yang pertama, tentunya persembahan itu sendiri yang merupakan objek barang yang kita akan bawa di hadapan Tuhan. Kemudian lepas dari persembahan itu ada juga mekanisme atau teknis penyerahan, di mana kita bawa itu di rumah Tuhan. Tapi ada satu hal yang bagi saya sangat penting, lebih daripada objek uang itu, kemudian mekanisme teknis penyerahan, yaitu hati. Hati. Nah, berbicara tentang hati ini, tentu saja kita semua tidak bisa mengetahui motif orang. Tetapi kembali lagi kepada cerita yang ada disebutkan dalam pertanyaan itu mengenai persembahan janda. Apa bedanya antara persembahan janda ini dengan mereka-mereka yang bawa? Sama-sama membawa persembahan. Bahkan yang memberikan persembahan selain janda ini, mereka lebih banyak. Secara mekanisme mereka datang ke Ka'bah, mereka memberikannya. Tetapi ada satu hal yang Yesus kritisi di sana. Bukan masalah jumlah persembahan, bukan teknis memberikan, tapi hati dari si pemberi. Nah, motif dari wanita inilah yang akhirnya mendorong dia memberikan apa yang sepenuhnya dia punya. Nah, berbicara tentang hati, ini penting sekali. Ananias dan Safira kita tahu cerita bukan? Mereka memberikan persembahan yang benar. Artinya mereka bawa mekanismenya tepat. Mereka bawa di hadapan rasul-rasul. Mereka memberikan persembahan itu. Tetapi apa masalahnya sehingga mereka itu dihukum oleh Tuhan? Bahkan kematian untuk 2 suami istri ini. Ini bukan masalah jumlah uang. Bukan juga masalah mekanisme memberikan. Tetapi masalah hati mereka. Di mana dari awal mereka sudah menipu Tuhan dengan memotong apa yang seharusnya diberikan kepada Tuhan. Nah, kembali lagi kita berbicara tentang apa yang menjadi kebiasaan baru barangkali hari ini, di mana bahkan ada di gereja-gereja tertentu tidak membawa uang, hanya menunjukkan kiris, kemudian
di syuting atau di foto kemudian diberikan secara transfer Online. ya, Ya. online. Nah, kita juga harus pahami ini ya, bahwasanya kita sedang hidup di sebuah masyarakat di era baru yang kita kenal dengan cashless society. Cashless ini di mana transaksi uang itu terkadang bukan dalam bentuk nominal uang yang kita pegang atau kita berikan, tetapi uang yang sudah secara online yang kita berikan. Nah, kembali lagi di sini saya coba membuka pikiran kita ya, bahwa seandainya hari ini kita berbicara tentang persembahan, barangkali kita bisa kembali kepada perjanjian lama. Di perjanjian lama itu persembahan bukan dalam bentuk uang kalau kita perhatikan ya. Itu dalam bentuk korban. Nah sekarang kalau seandainya kita pakai dengan cara seperti itu, kita bawa kambing ke gereja, kita bawa domba, kemudian kita sembelih. Kira-kira di era modern seperti ini, apakah itu masuk akal atau bagaimana? Ingat di sini dari waktu ke waktu seperti ada perubahan-perubahan karena sistem pertukaran uang atau sistem perekonomian itu berubah. Dari mungkin dulu tukar barang, kemudian tukar uang, sekarang tidak lagi seperti itu. Jadi kita kembali lagi, bagi saya yang terpenting di sini adalah hati. Sebab ketika kita memiliki hati, maka kita memberikan apa yang terbaik dari apa yang ada di dalam pikiran kita kepada Tuhan. Hari ini contoh kita berbicara tentang mekanisme teknis. Katakanlah kita punya persembahan persepuluhan 1 miliar. Pertanyaannya, apakah tidak ada resiko ketika kita datang ke gereja dengan uang yang sebegitu banyak, kemudian kita bawa ke persembahan, kemudian kita taruh di gereja? Marilah kita berpikir lebih luas dan lebih dalam di sini. Jadi saya ingin menekankan di sini adalah yang terpenting selain objek barang itu untuk kita serahkan, juga teknis atau mekanisme, tapi yang terpenting adalah hati. Hati inilah yang menyebabkan pada waktu persembahan Kain dan Habel, maka Tuhan menerima persembahan dari Habel. Kenapa? Karena motifnya tepat. Dan kemudian yang dipersembahkan juga tentunya tepat. Sebaliknya Kain, motifnya tidak benar. Sehingga waktu dia persembahkan itu, walaupun itu terbaik menurutnya, mekanismenya itu benar, tapi Tuhan melihat hati. Jadi untuk yang bertanya ini, saya ingin yang menanyakan ini untuk berpikir mengenai hati kita pada saat kita memberi. Itu yang paling penting bagi saya. Baik, terima kasih. Terima kasih Pendeta untuk jawabannya, penjelasannya ini mengenai hati, itu mengenai teknis ya, mekanisme untuk penyerahannya. Walaupun mungkin di beberapa tempat ada yang langsung dipotong perpuluhannya, atau mungkin kita sudah setting sendiri supaya kita nggak lupa juga, itu adalah masalah teknis ya Pendeta ya. Betul. Oke. Nah ini yang kedua. Ada anggapan Yudas adalah good guy karena dia membantu menggenapi nubuatan akan kematian Yesus. Kalau tidak ada Yudas, maka Yesus tidak akan diserahkan untuk mati bagi umat manusia. Apakah benar? Misalnya Yudas berbalik dan bertobat. Apakah rencana keselamatan melalui kematian Yesus tetap akan tergenapi? Gimana Pendeta? Ini yang menarik juga. Ya. Sebab begini ya, ini pertanyaan yang sering kali orang bicarakan ya, mengenai peranan Yudas di sini. Seakan-akan Yudaslah bagian penting dalam penggenapan nubuatan. Benar, nubuatan itu digenapi oleh perbuatan dari Yudas. Tetapi kita harus ingat ini, bahwa di dunia ini ada orang sering menyebut takdir atau predestinasi. Bahwasanya tiap orang sudah ditentukan untuk menjadi pelaku. Ada yang buruk, ada yang benar. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa anggapan seperti itu bagi saya itu tidak alkitabiah. Kenapa? Begini, sejak awal itu ada satu hal yang Tuhan jadikan manusia itu dan taruh di dalam pikirannya yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Apa itu? Itulah power of choice, kuasa untuk memilih. Pada waktu Adam dan Hawa akhirnya melakukan kesalahan dengan memutuskan untuk memakan buah pengetahuan baik dan jahat,
itu bukan karena Allah intervensi mereka atau ada sesuatu yang menyebabkan sudah menjadi takdir mereka untuk melakukannya. Tidak. Di situ ada kuasa untuk memilih. Nah, kembali kepada Yudas. Yudas ingat pada waktu peristiwa perjamuan malam terakhir. Di situ ada statement-statement atau ada pernyataan yang Yesus berikan untuk memperingatkan Yudas. Ya. Apa yang Yesus sampaikan itu bukanlah menentukan dia untuk dia melakukan apa yang harus terjadi. Tidak sama sekali. Tetapi di dalam pikiran Yudas itu ada pergumulan. Dia harus memilih ini atau memilih yang lain. Dia harus lakukan ini atau tidak. Sayangnya Yudas memilih untuk melakukannya. Dan dia melakukan tentu saja yang buruk seperti yang kita dapati di dalam Injil. Tetapi di dalam peristiwa penyaliban Yesus, bukankah kita kenal ada dua orang di situ, bukan? Yang sama-sama mengkhianati Yesus. Yang pertama tentu saja Yudas yang menjual Yesus. Tapi jangan lupa ada juga seorang Petrus. Petrus juga mengkhianati Yesus. Dengan menyangkal, menyebutkan bahwa dia bukanlah orang yang dia kenal. Tetapi pada akhirnya kehidupan dua orang ini berbeda. Kenapa berbeda? Ini sekali lagi bukan masalah takdir. Bukan masalah mereka ditentukan untuk menjalaninya. Tidak sama sekali. Ingat malam itu juga Petrus diperingatkan. Bahwa dia akan menyangkal. Sama seperti Yudas. Tetapi yang terjadi, memang Petrus itu akhirnya menyangkal. Tapi setelah peristiwa itu, Petrus menyesal. Kemudian dia bertobat. Dan pertobatan itu sungguh-sungguh. Sehingga kita dapati pada waktu di perjanjian baru, maka Petrus menjadi orang yang berbeda. Berbeda dengan apa yang di Injil. Lalu bagaimana dengan Yudas? Yudas juga dia menyesal. Tapi sayangnya dia tidak bertobat. Dia memilih untuk membunuh dirinya. Dan kita tahu akhir dari cerita dua orang ini. Yang satu akhirnya mati. Tapi yang satu akhirnya melanjutkan kehidupan. Berubah menjadi orang berbeda. Dan melayani dengan lebih baik. Jadi kembali lagi ke pertanyaan ini. Bagaimana dengan Yudas? Apakah dia memang sudah ditentukan dia menjadi penggenapan nubuatan? Ya, di satu sisi. Tetapi apa yang dia lakukan itu bukanlah sebuah skenario yang tidak bisa dihindari. Tetapi itu adalah merupakan pilihan dari Yudas itu sendiri. Kalaupun ini ya, dia telah melakukannya, tapi ada pertobatan, barangkali ceritanya akan berbeda. Jadi kita harus menganalisa kasus di dalam Alkitab bahwa selalu ada power of choice. Kuasa untuk memilih yang Tuhan berikan kepada setiap orang untuk mereka memutuskan nasib mereka sendiri. Mau untuk mengikuti Yesus, mau melakukan yang benar, atau melakukan yang keliru. Dalam hal ini, kembali lagi tentang Yudas, dia membuat pilihan yang keliru, dan nasibnya juga akhirnya buruk. Saya pikir itu yang menjadi jawaban untuk pertanyaan. Jadi tidak ada takdir ya. Tidak ada predestinasi. Yang ada adalah pilihan. Ada satu statement yang selalu saya sampaikan. Bahwa kalau orang berkata, apakah Allah Maha Tahu? Kalau Allah Maha Tahu, kenapa dia tidak intervensi sikap atau perbuatan dari Yudas? Kalau dia mengasihi, kenapa dia tidak intervensi? Saya mau katakan dengan tegas, kemahatauan Tuhan, kemahakuasaan Allah dibatasi oleh hak pilih manusia. Allah bisa intervensi, tapi dia tidak bisa intervensi. Dia tidak mau intervensi. Kenapa? Karena dia menghargai kuasa untuk memilih itu. Jadi apa yang terjadi baik kepada Yudas maupun kepada kita hari ini, kembali lagi, itu bukan karena Allah tidak mengasihi kita. Kalau kita melakukan hal yang keliru atau akhirnya kehidupan kita berakhir keliru. Tetapi karena kita memilih yang salah. Dan itulah yang dilakukan oleh Yudas. Kira-kira itulah jawaban saya untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Pendeta untuk jawaban-jawabannya. Semoga ini menjawab ya bagi teman-teman yang telah bertanya. Dan saat ini kita akan kembali lagi ke studio. Untuk
Untuk menutup diskusi kita minta Pendeta Wilson untuk berdoa. Baik, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Kami sudah boleh mendiskusikan pelajaran ke-13, pelajaran terakhir daripada kuartal ini dari kitab Markus. Biarlah segala sesuatu yang sudah kami baca, sudah kami tanya dan jawabkan, segala sesuatu yang sudah menjadi diskusi kami, boleh berguna dalam kehidupan kami ya Tuhan. Boleh mengingatkan kami bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang bangkit dan yang memberikan kepada kami semua suatu amanat agung untuk boleh membagikan kabar baik ini kepada semua orang. Dan biarlah ketika kami melakukan hal ini, ada berkat, ada kuasa, ada otoritas yang menyertai kami semua sehingga kami boleh melihat dan juga mengalami bagaimana Allah boleh bekerja dalam kehidupan kami, baik juga kami yang di studio maupun pemirsa yang menyaksikan dimanapun mereka berada. Biarlah berkat yang sama boleh menjadi bagian kita semua. Dalam jodoh dan harapan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you, Pendeta Wilson, Peter, dan juga Norman sudah berdiskusi bersama. Tuhan Yesus sudah bangkit, dan Ia adalah Tuhan yang hidup. Marilah kita bagikan kabar baik Injil ini dengan kerinduan dan penghargaan seperti para wanita yang datang ke kubur Yesus pagi-pagi benar, hari pertama minggu itu. Dan kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita, bukan hanya kabar baik ini, tapi juga melalui perbuatan baik kita, sehingga orang akan melihat perbuatan baik itu dan memuliakan Bapa yang di surga. Kita akan bertemu di pelajaran triwulan yang baru. Tuhan Yesus memberkati.